Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. Kita dapat merenungkan isi hati Tuhan dalam Bread of Life audio saat ini. Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Saudara yang terkasih, kalau kita dapat ringkaskan bahwa ada 3 hal yang dicari oleh semua orang di dalam dunia ini. Yang pertama adalah kebahagiaan. Ya, semua orang pasti mendambakan kebahagiaan dalam hidup. Berbagai cara ditempuh untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut. Ada orang yang berpikir bahwa kebahagiaan itu boleh didapat ketika punya duit, punya uang, punya kendaraan, punya rumah mewah, dan punya segala hal. Kenyataannya, banyak orang kaya hidupnya tidak bahagia, bahkan merana, saudara. Orang-orang yang terkenal bahkan kawin cerai karena perkawinannya tidak bahagia, padahal mereka serba berkelimpahan. Ada juga yang mencari kebahagiaan dengan pergi ke diskotik, pub, berbagai macam hiburan-hiburan yang negatif, dan bahkan dadah atau free sex. Adalah sia-sia bila kita mencari kebahagiaan di dunia ini, karena kebahagiaan yang ditawarkan oleh dunia adalah semu belaka, saudara. Salomo bahkan berkata, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Rumah melambangkan kebahagiaan, suatu tempat di mana kita merasa diterima, merasa dikasihi, saudara. Kita perlu membangun dan mendasarkan kehidupan kita di dalam Tuhan, karena itulah kunci memperoleh kebahagiaan. Yang kedua adalah keamanan. Selain yang dicari manusia adalah kebahagiaan, keamanan pun merupakan sesuatu yang diperlukan oleh semua manusia. Pertanyaannya, adakah tempat yang aman di dunia ini? Jawabannya tidak ada, saudara. Perasaan aman dan damai ada di hati orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Rasa aman tidaklah ditentukan oleh sesuatu yang berada di luar kita, melainkan siapakah yang bertata dalam hidup kita. Perihal rasa aman ini, Salomo memiliki pengalaman. Dalam firman Tuhan, dia berkata, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudara, hal ketiga adalah kekayaan. Ya, Salomo adalah seorang raja yang sangat kaya. Bahkan kekayaannya, 1 Raja-Raja 10 ayat yang ke-23, melebihi semua raja di bumi. Tapi Salomo sadar, saudara, bahwa kemampuan menikmati kekayaan dan menikmati hidup adalah karunia, adalah pemberian Tuhan. Karena itu adalah sia-sia bila kita memiliki kekayaan, bila mana kita tidak dapat menikmatinya. Ya, selalu ada rencananya di balik berkat yang Tuhan limpahkan atas hidup saudara dan saya, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya untuk diri sendiri. Tetapi jangan sampai kekayaan itu juga menjadi ilah dalam hidup kita. Sebaliknya, Amsal 3 ayat 9 firman Tuhan berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Karena itu ingatlah, saudara, kebahagiaan, rasa aman, berkat, semuanya disediakan bagi orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara, siapakah yang kita andalkan dalam hidup ini? Mari kita renungkan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Firman Allah ini mengajar sekaligus menegur kami. Kami menyadari, Tuhan, bahwa hidup di dalam dunia ini hanya sementara. Semua yang kami peroleh pun sifatnya semu. Kekekalan adalah ketika
kami hidup benar-benar melakukan firman Tuhan. Seringkali Tuhan, kami mencari kebahagiaan, mencari keamanan, bahkan mencari dan mengusahakan supaya kami memperoleh kekayaan dengan cara yang salah. Bahkan kami juga rela meninggalkan prioritas utama kami, yaitu datang bersekutu dengan Tuhan. Ampuni kami Tuhan Yesus, karena firman yang Engkau sampaikan kepada kami saat ini membawa kami untuk kembali kepada jalannya Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhanlah yang memberkati pekerjaan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati pelayanan kami, maka sia-sialah semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu mengajar dengan tegas kepada kami bahwa kebahagiaan, keamanan, dan bahkan berkat disediakan oleh Tuhan bagi setiap kami yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Engkau selidiki hati kami, dan Engkau memperbaharui hidup kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami selalu andalkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Karena itulah kunci kebahagiaan, itulah kunci keamanan dan berkat Tuhan yang menjadi bagian kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin.